Pak ya. Gerimis. Jadi waktu maghrib lumayan deras sekali, sangat deras bahkan. Cuman pas setengah 7 udah mulai reda. Baik, kita mulai aja sambil saya approve nanti sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di acara rutin kita setiap Rabu atau setiap pekan, sebetulnya nggak harus hari Rabu sih. Cuman selama ini kita selalu hari Rabu. Alhamdulillah kita hari ini dalam format yang sempurna ya. Maksudnya memang dulu cita-citanya ada pembahas, ada tamu, kemudian ada saya sebagai host gitu ya. Jadi enak gitu. Jadi bisa fokus diskusinya dan tidak harus yang membahas itu saya gitu. Jadi silakan teman-teman kalau punya buku bagus yang kaitannya dengan bisnis silakan nanti dibahas. Kemudian juga terima kasih kepada dua orang yang menjadi tokoh kita malam ini, yaitu Ibu Dias, atau sebetulnya nama lengkapnya Ibu Budiati Prasetya Martati. Ya, jadi dipanggilnya Ibu Dias. Selamat malam Bu Dias. Malam Pak Gatot dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, guest kita yang luar biasa dari praktisi kepemimpinan ya, Pak Agus Honggo Widodo. Selamat malam Pak Agus Honggo Widodo. Malam Pak Gatot, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Apa kabar? Baik Pak. Terima kasih. Baik, ini formatnya lengkap sekali karena memang inilah yang menjadi ini kita ya, Pak. Cita-cita kita memang melakukan bedah buku ini dengan format seperti ini. Nah, ini sebelum kita mulai sedikit saya refresh aja. Jadi saya opening mungkin 3 menit pertama. Nanti setelah itu Bu Dias masuk untuk membahas bukunya dan kemudian Pak Agus Honggo Widodo memberikan komentar atau berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan. Nah, ini dalam menit pertama ini saya mencoba mengulas balik ya perjalanan kita. Kita sudah membahas total ada 28 buku ya. Jadi ini buku-bukunya sudah kita bahas semua dan saat ini kita membahas buku yang ke-29 ya. Jadi ini adalah buku kita yang ke-29 dan mudah-mudahan sebelum Ramadan nanti sudah bisa sampai 35 kalau nggak salah. Nah, nanti mungkin Ramadan kita perlu istirahat sebentar gitu. Nah, ini formatnya seperti saya katakan, ini format yang ideal ya karena ada reviewer dan ada guest. Artinya reviewer nggak harus saya. Kalau memang ada yang mereview, sangat senang sekali. Dan sedikit perkenalan Bu Dias, panggilannya Ibu Dias. Nama lengkapnya Ibu Budiati Prasetya Martati. Beliau ini adalah program lead di Knowledge Sector Initiative. Knowledge Sector Initiative ini yang saya tahu adalah sebuah kerjasama antara Bappenas dengan Kedutaan Besar Australia untuk membuat agar pemerintah kita ini membuat policy atau kebijakan berbasis evidence atau evidence based gitu ya. Nanti Bu Dias bisa bercerita panjang lebar mengenai sedikit background mengenai Knowledge Sector Initiative itu apa. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah akademisi ya, dan memang benar karena sudah menulis buku juga tahun 2018 kalau nggak salah dengan Fred Carden dengan Arnoldo ya. Jadi kelasnya udah internasional nih Bu Dias ini, bukunya buku internasional tentang kalau nggak salah knowledge politics and policy making in Indonesia, kalau nggak salah judulnya itu. Tapi nanti silakan dikoreksi Bu Dias kalau saya salah. Tapi intinya beliau sudah menulis buku juga ya, jadi buku mengenai Indonesia. Nah, kemudian yang kedua guestnya adalah Bapak Agus Honggo Widodo. Beliau ini Presiden Director dari PT Sinex atau Sinex Pak ya, nanti tolong dibenarkan, Metro Data Indonesia.
dan sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun yang saya tahu ya, karena saya sudah mendengarkan podcastnya beliau juga. Terima kasih jadi mau bergabung di malam hari ini, dan sedikit intro aja bahwa buku yang akan kita bahas ini sebetulnya buku kedua dari pengarang yang sama, Simon Sinek, yang mana waktu itu kita sudah bahas, yaitu Start with Why. Nah, selanjutnya saya silakan Bu Dias untuk langsung aja memandu acara kita sambil kita mencatat, dan mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa lewat chat, karena saya sekarang bisa baca chat, atau seperti biasa raise hand. Ya, jadi biar kita bisa tahu siapa yang mau bertanya duluan. Silakan Ibu Dias, the floor is yours. Langsung saja Bu Dias. Oh, masih mute, Bu. Di unmute dulu. Ya, oke. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Gatot untuk perkenalannya. Bapak Ibu kelihatan kah ini? Kelihatan. Gambar yang tertulis ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, ini buku Leaders Eat Last. Kalau boleh menyampaikan, maaf, ini kayaknya tidak cocok ini ya. Saya coba lagi ya, share screen-nya ya Pak Gatot, maaf. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa pakai ini aja, slideshow aja, Bu. Slideshow, betul. Ya. Ini kayaknya tadi ada yang... Tadi bisa. Tadi bisa, betul. Ya, oke. Nah, sekarang baru saya share screen. Ya. Ini sudah lebih baik kah? Nah, udah. Bagus, ya? bagus. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot untuk kesempatannya untuk membahas buku Leaders Eat Last yang ditulis oleh Simon Sinek. Sebenarnya kisahnya saya terdorong membaca buku ini adalah ketika saya tahun lalu mengikuti salah satu sesi bedah buku dari yang difasilitasi oleh Pak Gatot ini, dan kemudian waktu itu ada pertanyaan dari Pak Gatot, apakah ada usulan buku-buku yang mau direview. Dan saya ingat almarhumah kakak saya tuh punya buku ini di samping tempat tidurnya, dan saya jadi penasaran. Saya terus sebutkan ke Pak Gatot, kalau buku ini bagaimana? Wah, kayaknya bagus Bu Dias, karena itu bukunya Simon. Nah, lalu saya pinjam buku itu dan saya baca. Dan saya menyanggupi tawaran Pak Gatot untuk membedah buku ini, karena tadinya saya pikir ketika mengusulkan buku nanti Pak Gatot yang membaca, ternyata kemudian tertantang. Pak Gatot menantang saya untuk bisa membaca ini. Oke. Ya, buku ini terbit tahun 2017. Ya, ini merupakan buku kedua setelah buku Start with Why. Buku ini sebenarnya lebih banyak mendorong pemahaman berikutnya dari Start with Why. Mengapa untuk menjawab pertanyaan mengapa beberapa organisasi lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang lain. Nah, visi pengarang, visi Simon Sinek dalam buku ini adalah dia berharap kita bisa menciptakan generasi baru yang memahami bahwa keberhasilan atau kegagalan organisasi itu sebenarnya didasarkan pada keunggulan kepemimpinan. Jadi leadership matters, dan bukan karena kecerdasan manajerial. Jadi bukan karena dia effective manager, tapi sebenarnya karena organisasi itu memiliki great leaders. Ini buku ini mengapa judul buku ini namanya Leaders Eat Last? Sebenarnya dia memberikan contoh Corps Marinir di Amerika Serikat. Para pimpinan angkatan laut itu biasanya diharapkan makan yang terakhir. Jadi mereka diharapkan bisa mendahulukan anak buahnya untuk makan terlebih dahulu ketika mereka makan bersama. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa pemimpin di Corps Marinir Amerika Serikat ini memiliki kesediaan untuk menempatkan kebutuhan orang lain atas kebutuhan dirinya sendiri, menempatkan anak buah yang dianggapnya lebih lemah dibanding diri mereka sendiri. Dan di sini buku ini juga sebenarnya menunjukkan bagaimana sebaiknya pemimpin itu berfokus pada nilai orang, nilai manusia.
bahwa budaya yang kuat itu penting, nilai-nilai kebersamaan, shared values itu penting, pentingnya kerja tim, dan pentingnya mendorong atau menciptakan kepercayaan di antara anggota tim dan mempertahankan fokus. Di sini dalam buku ini menyebutkan sebenarnya quote dari John Quincy Adams, Presiden Amerika Serikat ke-6, bahwa jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, dan berbuat lebih banyak, maka Anda adalah seorang pemimpin. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa kompetensi profesional itu sebenarnya tidak memadai untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin itu mesti benar-benar peduli atau truly care dengan hal-hal yang berada dalam tanggung jawab mereka, utamanya kepada karyawan atau orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Dan di akhir buku ini sebenarnya dia mengajak bahwa persuasif ya, bahwa kita membutuhkan lebih banyak pemimpin, dan menjadi pemimpin itu seperti menjadi menjadi orang tua, seperti menjadi parent. Karena terkait komitmen pada kesejahteraan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya dan mau berkorban untuk kepentingan mereka. Sehingga suatu saat ketika mereka sudah selesai menjadi pemimpin, mereka sebenarnya punya pewaris untuk meneruskan organisasi tersebut. Kalau dari saya baca buku ini ya, paling tidak tuh ada 3 poin utama dari buku ini. Yang pertama adalah bagaimana pemimpin yang hebat itu, kemudian bagaimana kita membuat circle of safety atau lingkaran keamanan di dalam organisasi kita, dan bagaimana kita menciptakan nilai tujuan dari organisasi kita. Dan ini saya akan coba jelaskan satu persatu di sini. Ketika disebut pemimpin yang hebat, sebenarnya apa karakter pemimpin yang hebat? Ini sebenarnya interpretasi saya ketika membaca buku ini ya. Yang pertama adalah memiliki empati. Dalam kondisi tertentu, buku ini memberi contoh bahwa organisasi tertentu itu memiliki orang-orang yang bisa bekerja dengan keberanian dan pengorbanan. Itu sebenarnya bisa terjadi ketika para pemimpinnya itu memprioritaskan kesejahteraan orang-orang yang di dalamnya. Dan sebagai gantinya orang-orang ini akan memberikan segala yang mereka miliki untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan satu sama lain dan kesejahteraan organisasi. Organisasi semacam ini biasanya memiliki budaya di mana para pemimpinnya memberikan perlindungan dari atas, jadi pemimpin itu harus melindungi anak buahnya, sedangkan mereka yang di bawah, di anggota tim, saling menjaga satu sama lain. Sehingga mereka mau bekerja keras dan mengambil risiko. Dan ini bisa terjadi ketika pemimpinnya memiliki rasa empati. Kemudian karakter yang kedua, bahwa harus berada dalam mindset para pemimpin bahwa karyawan ini adalah manusia juga. Jadi buku ini memberi banyak contoh ya. Buku ini kalau boleh dibilang berani menyebutkan mana pemimpin yang jelek dan mana yang baik. Mungkin terlalu panjang ya kalau menyebutkan mana yang disebutkan yang tidak baik, tapi saya menyebutkan yang contoh yang baik. Dia memberi contoh Bob Chapman, itu adalah CEO dari Barwell Miller di Amerika Serikat. Itu suatu pabrik ya, mereka punya pabrik. CEO ini berusaha menciptakan lingkungan yang peduli atau kepada karyawannya, di mana karyawannya itu bisa mengekspresikan, bisa jujur, dan juga ketika mereka berhasil itu dihargai. Jadi dia menciptakan suatu lingkungan di mana organisasinya seperti sebuah keluarga. Dan Bob Chapman ini berhasil membuat organisasi perusahaan yang tadinya terpuruk menjadi lebih baik karena adanya dukungan dari karyawannya. Jadi beberapa karakter yang muncul dari pemimpin ini adalah bahwa mereka tidak melihat karyawan sebagai komoditas yang harus dikelola untuk bisa membantu menghasilkan uang bagi perusahaan. Tapi sebaliknya, mereka melihat uang sebagai komoditas yang harus dikelola untuk membantu menumbuhkan orang-orang di dalam perusahaan atau organisasi itu. Kemudian karakter ketiga yang saya temukan dalam buku ini adalah komitmen kepada manusia atau komitmen to human beings. Buku ini memberi contoh bahwa hal-hal yang abstrak seperti angka statistik,
misalnya nilai keuangan atau nilai profit, nilai laba suatu perusahaan, itu sebenarnya kadang bisa membuat kita bertindak menjadi tidak manusiawi. Buku ini menyebutkan bagaimana abstraction kills. Jadi angka-angka itu yang sebenarnya tidak ada, boleh dibilang tidak ada artinya, tidak ada artinya manusianya, itu bisa membuat kita bertindak yang inhuman, yang tidak peduli kepada orang lain. Jadi kemudian buku ini menyebutkan karena kita sekarang dalam dunia modern yang semuanya itu abstrak, angka-angka yang dipedulikan, bagaimana sebenarnya kita bisa mengelola kondisi ini. Ini ada 3 rule yang saya sebutkan ini, sebenarnya hanya 3 dari 5 yang disebutkan. Bagaimana caranya kita berkomitmen pada manusia daripada angka-angka yang abstrak. Cara yang pertama adalah bertemu secara tatap muka, tapi bukan lewat media sosial. Ini memang buku yang dibuat di tahun 2017 ya, waktu itu belum ada pandemi sebenarnya. Jadi sebenarnya Simon ini ingin menganjurkan bahwa hubungan yang terjadi di sosial media atau melalui internet itu sebenarnya tidak real, karena tidak bisa menumbuhkan relasi yang mendalam atau menumbuhkan kepercayaan satu sama lain sebagai hubungan manusia. Jadi kalau kita mau bekerja dengan baik dengan orang lain, harusnya kita bisa bertemu langsung dengan mereka. Kemudian cara yang kedua adalah dia menyebutkan keep it manageable, obey Dunbar's number. Angka Dunbar ini diambil dari nama seorang ahli antropologi dari Inggris, Robert Dunbar, yang menyebutkan bahwa kita sebenarnya sebagai seorang manusia ya tidak bisa mengelola lebih dari 150 hubungan atau relasi. Dia memberi contoh kisah Bill Gore yang pindah dari perusahaan Dupont yang kemudian membangun perusahaan sendiri, Gore-Tex. Bill Gore ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk menjaga rasa persahabatan dan kerja tim agar pabriknya bisa berjalan dengan lancar, maka dalam satu pabrik perlu dibatasi maksimum 150 orang. Jadi setiap dia kemudian membutuhkan jumlah output yang baru, daripada dia membuat pabriknya lebih besar, tapi dia membuat pabrik yang baru dengan jumlah maksimum karyawannya 150 orang. Itu untuk memastikan bahwa karyawan yang berada dalam satu organisasi atau pabrik itu saling mengenal satu sama lain. Kemudian cara yang ketiga adalah meet the people you help. Ini sebenarnya dia lagi-lagi menekankan pentingnya hubungan antar manusia ya. Jadi temui orang-orang yang Anda bantu. Dia memberi contoh, buku ini memberi contoh kisah lembaga pencari dana beasiswa di suatu universitas di Amerika. Bu Dias, ya. Maaf interupsi, ini ada yang bilang katanya suaranya kurang kenceng. Apa betul? Maaf, barangkali. Saya mungkin kalau begini lebih jelas tidak Bapak Ibu? Iya, jelas. Coba ya, maaf. Okay. Mungkin karena ininya jauh mikrofon saya. Oke. Cara yang ketiga adalah temui orang-orang yang Anda bantu. Dia memberi contoh kisah pencari dana beasiswa untuk mahasiswa di universitas di Amerika, bahwa orang-orang ini semakin termotivasi ketika bisa bertemu langsung dengan para mahasiswa yang menerima beasiswa ini dan mengapresiasi dukungan dari lembaga bantuan pemberi beasiswa. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa seberapa keras sebenarnya pekerja atasan kita, misalnya bos kita menyebutkan bahwa pekerjaan kita sangat penting, tapi jika kita tidak bisa melihat langsung sebenarnya benefit atau dampak dari pekerjaan kita yang ada hubungannya dengan relasi manusia, bisa saja itu tidak akan semanjur itu. Kemudian poin kedua yang ada di buku ini yang saya catat adalah circle of safety atau lingkaran keamanan. Jadi perasaan memiliki atau belonging, nilai kebersamaan, rasa empati akan meningkatkan kepercayaan, kerjasama, dan pemecahan masalah. Di sini juga memberi contoh Korps Marinir Amerika Serikat. Mereka lebih siap sebenarnya menghadapi bahaya eksternal karena mereka tidak takut bahaya di internal mereka, tidak takut bahwa satu sama lain akan saling bertengkar sendiri. Jadi mereka sebenarnya beroperasi dalam lingkaran keamanan atau circle of safety. Jadi ketika
Ini ada gambar di buku ini. Jadi kalau di dalam kita merasa aman, sebenarnya dari situ kita bisa bersatu untuk bisa menghadapi tantangan apapun yang ada di luar. Jadi kemampuan sekelompok orang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa itu sebenarnya sangat tergantung pada seberapa baik orang-orang bisa bekerja di dalam sebagai sebuah tim. Karena dunia di sekitar kita memang selalu dipenuhi bahaya atau tantangan, dan ini konstan terjadi. Kita tidak memiliki kendali terhadap apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa mengelola atau mengontrol apa yang ada di dalam. Dan bahaya dari dalam ini bisa dikendalikan jika kita bisa mendorong rasa memiliki, sense of belonging, nilai-nilai kemanusiaan, keyakinan kemanusiaan, memberi kesempatan untuk membuat keputusan bagi anggota tim kita, memberikan kepercayaan dan empati. Dan dengan menciptakan circle of safety ini, maka waktu dan energi akan difokuskan untuk melindungi organisasi dari bahaya eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada. Dan jika tidak ada lingkaran keamanan ini, maka orang-orang terpaksa menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk melindungi dirinya dari satu sama lain. Kemudian yang menarik lagi dari buku ini adalah dia menyebutkan sebenarnya 4 senyawa kimia manusia yang disebut sebagai EXO. Ini singkatan dari 4 jenis senyawa ini: endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitoksin. Menurut buku ini, circle of safety ini tidak terlepas dari 4 senyawa kimia ini yang ada di dalam tubuh manusia yang sebenarnya paradoks satu sama lain. Kalau kita lihat yang di sisi sebelah kiri, ini adalah selfish chemicals atau senyawa kimia yang sebenarnya egois ya, berusaha mementingkan diri sendiri atau pamrih. Sedangkan di sisi kanan itu adalah selfless chemicals atau senyawa yang tanpa pamrih, yaitu serotonin dan oksitosin. Dari 4 senyawa kimia utama yang ada dalam tubuh kita, 2 senyawa ini membantu kita untuk menemukan makanan dan menyelesaikan pekerjaan, yaitu yang endorfin dan dopamin. Sementara 2 senyawa yang lain itu untuk membantu kita bersosialisasi dan bekerja sama. Endorfin dan dopamin ini bekerja untuk bertahan hidup sebagai individu, untuk bisa menemukan makanan, untuk bisa membangun tempat berlindung, memiliki rumah, menemukan alat-alat bantu untuk kehidupan kita, mendorong kita maju, dan menyelesaikan berbagai hal. Sedangkan 2 senyawa yang lain itu mendorong kita untuk bekerja sama, mengembangkan perasaan percaya, loyalitas, dan senyawa ini bekerja untuk membantu memperkuat ikatan sosial sehingga kita bisa bekerja sama dan dapat bertahan dan memiliki keturunan setelah kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Jadi memang secara biologis endorfin ini memang berkaitan dengan kelangsungan hidup. Endorfin ini juga kalau dalam dunia modern saat ini kita biasanya di sini menyebutnya runner's high ya. Jadi karena orang-orang yang suka olahraga atau lari itu biasanya merasakan kesenangan setelah berolahraga atau lari. Karena ini adalah perasaan euforia yang dialami kita atau atlet ketika setelah berolahraga. Dan ini juga terjadi ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang ada kaitannya dengan kelangsungan hidup kita. Sedangkan dopamin itu adalah perasaan senang atau puas setelah kita menyelesaikan tugas penting atau mencapai suatu tujuan. Dan dalam organisasi yang digerakkan oleh kinerja yang sangat melihat performa, dopamin ini merupakan alat utama dari penghargaan. Untuk bisa mencapai tujuan, kamu harus bisa misalnya mendapatkan satu angka tertentu atau sejumlah uang tertentu. Dan ini dopamin ini juga kita bisa kecanduan untuk bisa menghasilkan sesuatu, angka-angka yang abstrak ini. Sedangkan serotonin ini bisa dibilang leadership chemical, satu senyawa yang mendorong perasaan bangga, yaitu perasaan yang kita dapatkan ketika kita melihat bahwa orang lain menghormati kita atau menyukai kita. Dan itu membuat kita merasa kuat dan percaya diri seperti kita bisa menghadapi apapun. Dan ini bisa meningkatkan status kita. Sebagai makhluk sosial, kita menginginkan pengakuan dari orang sekitar kita, dan ini
merasa berharga atas upaya yang kita lakukan, yang kita dapatkan dari orang lain. Serotonin ini biasanya semakin tinggi statusnya di dalam grup, maka semakin banyak upaya yang harus dia berikan kepada grup. Dan orang yang memiliki serotonin ini biasanya bekerja paling keras untuk membantu orang lain sukses, dan orang lain akan melihatnya sebagai pemimpin kelompok atau alpha. Kita sering mendengar the alpha. Jadi the alpha ini orang yang kuat, orang yang mendukung kelompoknya dan rela mengorbankan dirinya dan energinya agar orang lain bisa berhasil. Oksitosin atau chemical love adalah perasaan persahabatan, cinta, atau kepercayaan yang ada di dalam. Dan itu membuat kita melakukan tindakan empati, mengembangkan kepercayaan dan persahabatan. Berbeda seperti dopamin yang merupakan kepuasan instan, sebenarnya oksitosin ini bertahan lama. Dan oksitosin ini hanya bisa terbangun melalui waktu, jadi tidak bisa instan. Jadi pada dasarnya kita memang kumpulan manusia, jadi yang secara biologis dirancang untuk menemukan kenyamanan saat kita menjadi bagian dari suatu kelompok. Otak kita terhubung untuk bisa melepaskan oksitosin saat berada di dalam kelompok. Jadi kalau kita ingin merujuk kepada 4 senyawa ini, boleh dibilang organisasi-organisasi yang dianggap berhasil dengan kepemimpinannya adalah karena mereka pemimpinnya banyak mendorong senyawa-senyawa yang sebelah kanan, selfless chemicals dibanding selfish chemicals. Nah, ini poin ketiga yang saya dapatkan dari buku ini, adalah bagaimana pemimpin itu bisa mendefinisikan perjuangan bersama atau shared struggle, dan bagaimana bisa mendefinisikan perjuangan ini. Yang pertama adalah tantangan. Bagaimana pemimpin itu bisa menciptakan satu tantangan yang menakutkan atau daunting. Jadi untuk benar-benar bisa menginspirasi, kita membutuhkan tantangan yang melebihi sumber daya yang tersedia. Jadi jangan terlena dengan sumber daya yang kita miliki, tapi seharusnya kita punya tantangan yang lebih dari yang kita miliki. Jadi kita perlu visi tentang dunia yang belum ada. Jadi bukan sekedar tujuan besar, tapi tantangan yang sebenarnya belum ada resepnya atau belum ada yang tahu bagaimana menyelesaikannya. Contohnya adalah dahulu Bill Gates, Microsoft, ya pendiri Microsoft punya visi to put a PC on every desk. Jadi meletakkan PC di setiap meja. Sama juga Steve Jobs, Apple bertekad untuk menaklukkan alam semesta. Steve percaya bahwa satu-satunya cara bagi kita untuk benar-benar menangkap nilai adalah dengan mengadaptasi teknologi agar sesuai dengan cara kita menjalani hidup dan bukan sebaliknya. Dan cara ini kemudian kita tahu membuat aplikasi atau alat-alat yang biasa digunakan oleh Apple itu menjadi sederhana karena dia berusaha mempedulikan apa yang user akan gunakan. Kemudian hal yang kedua adalah tujuan kita, perjuangan bersama ini adalah sebaiknya berwujud atau nyata. Jadi yang visi yang baik sebenarnya bisa menjelaskan wujudnya apa yang ingin dicapai nanti ke depannya. Dia memberi contoh Martin Luther King Jr. yang menyebutkan mimpinya bahwa pada suatu saat dia ingin melihat anak-anak kulit hitam dan anak-anak kulit putih saling bergandengan tangan sebagai suatu saudara. Waktu itu kondisi Amerika tidak seperti yang dia bayangkan, tapi dengan bayangannya itu bisa membuat orang untuk berupaya mencapainya. Dan kita bisa melayani orang lain jika kita mengenal mereka secara pribadi. Ketika konsep abstrak ini bisa dipahami memiliki konsekuensi manusiawi, saat itulah sebenarnya kemampuan untuk memecahkan masalah dan berinovasi menjadi terasah. Hal yang ketiga, ketika berbicara organisasi yang berhasil adalah mereka memiliki tujuan yang bernilai. Sebagai manusia kita akan mematuhi tujuan yang lebih tinggi, higher purpose yang ada hubungannya dengan kondisi manusia.
Jadi bukan di sini menyebutkan bahwa atasan kita sendiri atau klien kita sendiri atau board of commissioner itu sebenarnya bukan otoritas tertinggi kita, tapi bagaimana kita bisa melayani orang lain itu adalah otoritas tertinggi kita, a higher purpose, apa yang kita lakukan. Di sini dia juga memberikan contoh Bob Chapman yang tadi saya sebutkan. Dia bekerja keras untuk memastikan bahwa perusahaannya tetap menguntungkan dan terus berkembang. Tapi dia melihat laba atau profit yang dihasilkan perusahaannya itu sebagai sarana untuk melayani karyawannya. Jadi laba bagi dia atau keuntungan baginya adalah bahan bakar dan bukan tujuan. Jadi Bob Chapman ini bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dan merasa bertanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya karena dia merasa dirinya sebagai orang tua, bahwa karyawannya itu adalah anak-anak dia yang berada di dalam asuhannya. Dan dia memiliki keberanian untuk mengabaikan hal-hal yang akan menuntutnya hanya untuk keputusan jangka pendek. Di sini para pemimpin ini sebenarnya percaya bahwa mereka melayani suatu tujuan daripada melayani motif egois hanya untuk mendapatkan laba besar. Dan tujuan ini biasanya selalu terkait dengan manusia atau hubungan manusia. Ketika sebuah perusahaan menyatakan bahwa tujuannya adalah menjadi pemimpin global atau membuat produk yang terbaik, keinginan itu memang sebenarnya terlihat egois hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi bukan untuk orang lain. Dan tujuan tersebut tidak bisa menginspirasi sebenarnya. Dan buku ini juga menyebutkan bahwa selama 50.000 tahun manusia itu sebenarnya berkembang terus, bukan karena didorong untuk melayani diri kita sendiri, tapi karena terinspirasi untuk melayani orang lain. Dan yang kita butuhkan adalah pemimpin yang memberi alasan untuk bisa saling melayani. Demikian Bapak Ibu 3 poin yang saya tangkap dari buku Leaders It Last ini. Pertama, bagaimana karakter great leaders atau pemimpin yang hebat, bagaimana kita bisa menciptakan circle of safety atau lingkungan pendukung, dan juga bagaimana kita bisa menciptakan tujuan yang bernilai tinggi. Demikian Pak Gatot, semoga ini sesuai. Ya. Luar biasa, makasih Bu Dias. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dias. Makasih. Waduh, ini saya sampai nyatetnya nggak keburu ini tadi, saking banyak poin-poin penting yang saya catat, dan saya nggak perlu mengulang karena memang tadi diawali dengan sangat baik sekali adanya empati ya Bu Dias, dan waktu ngomongin chemicals tadi dari selfish ke selfless menarik sekali karena jadi nyambung, dibuka dengan empati, terus kemudian ternyata di EDSO tadi Bu Dias mengulas mengenai perlunya selfish sama selfless tadi gitu. Ini luar biasa. Baik, mungkin saya nanti aja mau bertanya-nya, tapi saya pengen juga mendapatkan tanggapan dari Pak Agus Songko-Widodo karena beliau ini praktisi ya, pengen tahu juga gitu apakah apa yang disampaikan oleh Simon Sinek ini sesuai, atau karena memang bedah buku ini bukan kita mencari harus kesesuaian, karena kita juga harus cari jangan-jangan kita beda gitu. Nah, silakan Pak Agus Songko-Widodo untuk mengomentari 1 atau 2 poin atau terserah 3 poin atau berdasarkan pengalaman gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih Gatot dan selamat malam Ibu Bapak sekalian. Pertama, saya mau bercerita. Gatot ini adalah teman saya sekolah di SMA, gitu ya. Dia pandai, gitu. Sekarang juga masih kelihatan bahwa bukunya banyak, gitu ya. Jadi saya bisa. Saya kenal Gatot berarti udah hampir lebih dari 30, hampir 40 tahun ya. Oke. Ya, nggak pernah ketemu ya, Gus. Iya, terima kasih untuk kesempatan saya bisa sharing di sini. Jadi saya bekerja di Sinex Metrodata Indonesia ini. Perusahaan kami ini adalah joint venture, 50% dimiliki oleh Metrodata dan 50% dimiliki oleh Sinex Technology Incorporation. Ya.
Kami adalah distributor dari komputer dan telekomunikasi. Ada kurang lebih 100 merek yang kita tangani, mulai dari hardware, software, cloud, services, ya, macam-macam gitu ya. Jadi kalau kalau beli komputer itu ya kurang lebih hampir semua merek kita tangani di Indonesia ini. Nah, buku yang dibahas oleh Ibu Dias ini sangat mirip dengan yang kita atau saya jalani di perusahaan Sinex Metrodata ini. Kami ini tidak memiliki produk, jadi kami ini fokusnya adalah jasa, perusahaan jasa, ya, services. Karena produknya tidak hanya dijual oleh kami, tapi dijual oleh perusahaan yang lain. Jadi yang membedakan adalah Sinex Metrodata dan yang lain adalah manusianya, gitu ya. Jadi saya senang sekali kita di Sinex Metrodata ini menganut satu sistem manajemen yang saya sebut adalah pay for performance. Jadi di sini di Sinex Metrodata ini tidak ada satupun orang yang saudara dari pemegang saham, teman juga nggak ada. Jadi semua kita ini profesional, ya, yang mengatur perusahaan ini. Dan itu yang menjadi sebab saya kerasan di perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan saya pertama, dan mungkin sampai saya pensiun juga saya belum akan pindah, gitu ya. Pertama dan terakhir, gitu ya. Saya senang di perusahaan ini, seperti tadi Ibu Dias kemukakan, saya diberikan kepercayaan, ya, yang penuh oleh pemegang saham itu. Bahkan joint venture ini baru saya gagas 10 tahun yang lalu untuk menjadi besar, karena saya di Metrodata itu dari tahun 86, ya, lulus dari sekolah sampai tahun 2000 itu perjalanannya begitu saja, gitu. Karena memang perusahaan distribusi ini perlu sistem manajemen yang kuat, gitu. Jadi saya waktu itu mengusulkan untuk joint venture dan diberikan kepercayaan. Akhirnya dengan joint venture tahun lalu saya bersyukur kita punya omset itu 11 triliun, ya. Jadi lumayan besar perusahaan ini. Saya punya 550 karyawan, gitu ya, yang dikelola oleh sistem manajemen tadi itu, yang namanya pay for performance. Jadi mulai dari rekrutmen sampai dia masuk, ya, itu semua diatur dalam satu sistem manajemen itu tadi. Ya, jadi di sini tidak ada senioritas. Jadi orang yang punya prestasi itu yang bisa menduduki jabatan-jabatan yang baik di perusahaan kami ini, gitu ya. Nah, memang kami juga memberikan penekanan kepada sumber daya. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman itu kalau memberikan target itu yang yang achievable, yang bisa dicapai, gitu ya. Saya juga tadi Ibu Dias memberikan safety. Saya senang sekali. Kita pun juga memberikan safety. Saya memberikan mendesain remunerasi sistem itu, istilahnya saya bukan seperti taksi kuning, ya. Taksi kuning dulu, ya, taksi presiden itu, ya. Kalau jalan kencengnya minta ampun, ya. Kalau taksi yang biru itu kan karena sudah dicukupi semua, ya. Jadi saya ingin karyawan saya juga kerjanya nggak seperti kuning itu, tapi anteng, gitu ya. Jadi itu menjadi perhatian kami. Karyawan dicukupi, ya, dan dia akan bekerja dengan baik untuk kita semua. Tentu masih ada challenge, ya, tantangan untuk kalau dia achieve lebih baik, kita berikan juga challenge itu tadi. Kemudian saya juga menerapkan di Sinex Metrodata ini yang saya sebut participative management. Jadi saya senang kalau teman-teman itu bisa ikut berpartisipasi dalam memanage perusahaan ini, tidak hanya single, karena perusahaan ini bukan miliknya saya, ya. Satu saat saya harus pensiun, harus ada juga yang menggantikan. Jadi partisipatif manajemen itu satu bagian yang saya sebut pendidikan, juga memberikan kesempatan teman-teman ini untuk merasakan setiap posisi yang mereka belum merasakan itu, untuk mereka bisa ikut berpartisipasi. Itu beberapa hal yang saya lihat sesuai dengan buku yang Ibu Dias tadi bahas, gitu ya. Kita juga di sini menerapkan yang saya sebut equilibrium, ya. Jadi saya juga senang kalau karyawan itu mempunyai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dia. Saya sangat prihatin kalau ada karyawan yang keluarganya nggak karuan, ya, saya nggak mau. Jadi kalau melembur, ya
nggak boleh tiap hari ya. Nanti kalau lembur tiap hari, istrinya atau suaminya marah gitu. Jadi perlu ada keseimbangan itu tadi. Demikian kira-kira Pak Gatot beberapa hal yang saya bisa sharing. Nanti kalau tanya jawab, saya terbuka bisa memberikan pengalaman yang saya miliki. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Agus, ini luar biasa nih karena langsung ya Anda mempraktekkan dan ternyata juga Anda benar-benar di situ sebagai profesional dan saya juga baru tahu ternyata di situ nggak ada yang apa ya ada kaitannya dengan pemegang saham atau apa, semuanya ya profesional gitu. Bagus sekali. Nah, kemudian sebetulnya sebelum nanti biasanya banyak pertanyaan nih Pak Agus. Saya pengen juga tanya dulu mengenai safety tadi ya, yang Bu Dias katakan tadi ya. Jadi circle of safety itu kalau misalnya saya membayangkan ini, pasti ada kesalahan gitu ya. Jadi ya maaf, bukan pasti. Ada kemungkinan besar ada kesalahan. Karena 100 merek bukan sedikit menurut saya. Itu satu merek mungkin produknya juga macam-macam. Nah, bagaimana sebetulnya kalau saya karyawan dari Metrodata atau Sinek Metrodata ini berbuat tuh apa? Ada contoh seperti itu apa enggak ya Pak Agus? Spesifiknya gimana Pak Gatot? Tanyaannya. Jadi misalnya mereknya A, tipenya A1 gitu ya, misalkan ya. Terus saya kirim ke customer tapi A3 gitu. Jadi salah gitu loh, salah kirim ke customer atau istilahnya membuat salah lah gitu. Atau ini salah. Contohnya mungkin kurang. Oke, halo. Terima kasih pertanyaannya. Mengelola satu sistem ini perlu gitu ya. Saya terus terang belajar ini dari joint venture partner kita Sinex Technology Incorporated, itu adalah distributor nomor 3 terbesar di dunia untuk komputer ya. Mereka mengajarkan kepada saya untuk mengelola ini semua dengan sistem. Jadi kita semua dikelola oleh sistem komputer ya. Dari 100 merek itu saya memiliki 55.000 item. Di gudang itu ada 55.000 jenis. Ya, tadi seperti Pak Gatot bilang, satu merek itu macam-macam. Contoh aja Hewlett Packard itu bisa macam-macam ya. Jadi semuanya pakai sistem Pak Gatot. Kalau nggak ada sistem itu kita akan nggak bisa tidur. Contohnya selama pandemi ini, saya sudah sebulan tidak pernah ke kantor. Dan juga teman-teman semua work from home gitu. Tapi semuanya berjalan karena kita based on the system yang kita bangun. Jadi sistem komputer itu yang membantu kita untuk delivery-nya semuanya itu run by system. Sampai ke gudangnya juga by system dengan barcoding dan sebagainya. Jadi tingkat kesalahannya saya rasa less than 1% gitu, Pak Gatot. Waduh, oke. Less than 1% ya, luar biasa. Baik, teman-teman mungkin ada komentar atau pertanyaan baik ke Bu Dias atau ke Pak Agus Songgowidodo, mungkin. Silakan. Atau mau raise hand dulu? Oh, itu Pak Didi udah raise hand. Silakan Pak Didi. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Gatot atas kesempatannya. Ini ada pertanyaan untuk Bu Dias dan Pak Agus nih. Berkaitan dengan ETSO tadi yang dijelaskan oleh Bu Dias. Apakah ETSO ini merupakan karakter daripada individu yang ada di dalam organisasi? Karena tadi ada yang selfish sama selfless. Nah, apakah ini merupakan jenis karakter daripada orang-orang yang ada dalam organisasi? Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk Pak Agus, ini saya baru dengar ada perusahaan yang menerapkan prinsip equilibrium.
keseimbangan antara work and life balance lah, istilahnya begitu. Jadi saya bilang, dalam hati saya bilang, wah ini saya menyesal, nggak kenal dengan perusahaan ini dulu waktu masih muda. Tahu gitu saya melamar kerja di sana. Pertanyaannya adalah, bagaimana ini dalam kondisi yang persaingan sangat ketat, bisa tetap menjaga equilibrium itu? Karena tentunya target ini kan juga menjadi tantangan buat suatu perusahaan untuk bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Ya. Mungkin itu aja dulu Pak Gatot. Terima kasih. Silakan Bu Dias, kemudian Pak Agus. Terima kasih banyak Pak Didi ya. Pak Didi. Ya, Pak Didi. Ya, kalau membaca buku ini ya Pak ya, ETSO ini sebenarnya memang ada di dalam manusia ya. Jadi ini adalah senyawa kimia yang memang ada di tubuh manusia. Hanya tinggal sejauh mana lingkungan organisasi dan bagaimana pemimpin itu bisa menciptakan senyawa mana yang lebih dominan, boleh dibilang. Kalau karakter organisasinya atau budaya organisasinya lebih banyak mendorong dopamin atau penghargaan bagi individu untuk dia terus maju tapi tanpa mempedulikan orang lain, bisa jadi organisasi itu akan menghasilkan orang-orang atau karyawan yang individualis ya. Jadi hanya mau tahu apa yang dia lakukan, tapi sebenarnya tidak mau menjadi sesuatu upaya bersama. Atau kalau mungkin kalau yang bisa saya tangkap kayak sikut-sikutan sendiri di dalam. Itu kalau organisasi yang lebih banyak mendorong dopamin atau senyawa kimia yang ada di dalam karyawannya. Sedangkan kalau organisasi atau pemimpin yang lebih banyak mendorong selfless chemicals, misalnya oksitosin ya, itu sebenarnya ingin memastikan bahwa upaya yang kita lakukan, upaya yang perusahaan atau organisasi lakukan itu adalah upaya bersama dan masing-masing tahu apa yang perlu dilakukan dan melakukannya secara bersama-sama. Mungkin ini juga akan sangat tergantung bagaimana proses reward atau bagaimana budaya kepemimpinan atau budaya organisasinya itu berada. Tapi pada dasarnya manusia itu memiliki keempat senyawa ini, dan tentunya empat senyawa ini yang akan berpengaruh bagaimana organisasi itu bekerja. Tapi yang mana yang dominan itu sangat tergantung bagaimana lingkungan organisasi itu dibangun dan bagaimana pemimpinnya memimpin organisasi tersebut. Itu yang kalau saya tangkap. Ya. Semoga membantu Pak Didi. Ya. Terima kasih Pak Dias. Okay. Ya. Makasih. Silakan Pak Agus mengenai equilibrium konsep tadi. Ya, terima kasih Pak Didi ya. Jadi work-life balance ini satu yang sangat penting karena kita memperhatikan sumber daya yang paling berharga di tempat kami itu adalah sumber daya manusia gitu ya. Jadi saya sendiri percaya kalau karyawan kita itu memiliki kehidupan yang balance gitu antara pekerjaan dan yang di luar pekerjaan, terutama di rumah, dia akan memberikan output performance yang sangat maksimal. Saya ambil contoh saja. Saya tidak menyenangi karyawan saya itu lembur, karena kalau lembur itu berarti jam untuk keluarganya itu terganggu gitu ya. Jadi kenapa nggak diselesaikan di jam yang sudah ditentukan saja gitu ya? Kalau memang itu sudah mencapai satu titik tertentu bahwa pekerjaannya memang sudah maksimum, kita berarti sudah harus membagi pekerjaan itu ke orang yang lain lagi gitu ya. Memang tadi Pak Didi bilang bahwa competitiveness ini adalah perlu dibangun. Jadi saya menerapkannya dengan development. Jadi kadang-kadang orang itu kalau dikembangkan, di-develop, dia punya performance bisa naik dengan sendirinya karena cara kerjanya berubah, sistem kerjanya berubah, dan kita juga mengembangkan computer system, software ya, untuk bisa supaya kita produktif kerjanya gitu. Saya ambil contoh para karyawan kami itu bisa melihat semuanya itu di handphone gitu ya. Jadi mau melihat performanya hari ini, produknya apa, semuanya bisa dilihat di dalam sistem komputer yang kita buat itu supaya pekerjanya nyaman, mudah gitu. Karena kita di bidang jasa gitu. Saya rasa itu Pak Didi. Terima kasih.
Terima kasih Pak Agus. Pak Gatot masih mute, Pak Gatot. Pak Gatot masih mute ya? Pak Bambang, sorry ya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Gatot. Saya untuk ke Pak Agus Widodo. Selamat malam Pak Agus. Sebenarnya pertanyaan utama saya kalah dulu sama Pak Didi ya, karena itu memang juga cukup menarik tadi yang itu handling people dengan keseimbangan itu. Jadi saya ingat di Jawa itu kan ada Engarso Suntulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebenarnya itu sama juga, itu balan dalam konsep bahasa Jawa. Tapi dalam pemahaman tadi sudah dijelaskan. Dan ini saya harus akui ini luar biasa. Apalagi tadi bagaimana membuat orang itu tidak lembur. Itu juga satu hal yang luar biasa. Mungkin kita perlu banyak belajar nih dari Pak Agus Widodo. Karena di tempat kami ini lembur itu masih banyak, bahkan ada pekerjaan yang mau tidak mau harus dilaksanakan 24 jam karena sequences dari suatu pekerjaan. Tapi tadi sudah dijelaskan menarik ya, tapi kan kalau lembur sekali-sekali boleh, kalau lemburnya sebulan kan nggak benar gitu ya. Jadi itulah tantangan kita. Jadi ini menjadi inspirasi bagi saya untuk bagaimana menata ini. Selanjutnya sebagaimana kita ketahui kan namanya korporasi pasti ada up, ada down. Saya sedikit menyinggung ke masalah pandemi. Jadi dengan pandemi ini kan mudah-mudahan tidak terjadi permasalahan di tempatnya Pak Agus, tapi ada beberapa perusahaan yang terjadi permasalahan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana mengatasinya dengan para karyawan kita. Jadi apabila bisnis kita sedang down, apakah kita benar-benar surviving dan mampu surviving untuk menghandle segalanya, atau kita tadi disebut manajemen partisipasi, berpartisipasi dengan karyawan untuk tanggung bersama. Jadi ada juga beberapa korporasi yang karena kondisinya memang ya sudahlah kalau begitu remunerasi kita, penghasilan kita itu dipotong rata karena kondisi tidak memungkinkan, daripada kita harus melepas skoci kita dan apabila nanti diperlukan kembali belum tentu skocinya kita dapatkan kembali. Itu satu. Yang kedua, masalah people ini memang penting dan saya kira andalan dari Metro Data itu justru di people. Jadi ada orang bilang building business is building people, dan seperti itulah kayaknya yang dijalankan oleh seorang Pak Agus Widodo ini. Nah, bagaimana people development-nya tadi sudah disampaikan, itu people development-nya tadi mungkin bisa sedikit lebih dijelaskan. Bagaimana menyiapkan people-nya itu, bagaimana rekrutmennya, bagaimana pelatihannya. Apakah dalam pelatihan ini ada pelatihan internal, ada pelatihan eksternal, dua-duanya, atau bagaimana? Mungkin bisa, kalau tidak keberatan nih Pak Agus ya, di-share sedikit pada kita. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Bambang. Senang sekali dengan pertanyaan ini. Pertama sekali, kami beruntung Pak, ada di bisnis komputer Pak. Pada saat pandemi ini, komputer ini lagi dibutuhkan gitu ya. Jadi work from home perlu komputer, school from home perlu komputer gitu ya. Jadi bisnis kami tidak terdampak selama tahun yang pandemi ini. Namun yang terdampak itu pada saat pemerintah melakukan lockdown pada bulan April itu sangat terdampak. Waktu itu baru awal-awal, Pak ya. Jadi saya langsung pada saat itu mengumpulkan teman-teman gitu ya. Saya biasa diajarkan itu kalau menghadapi situasi itu saya selalu memikirkannya yang worst case, Pak. Yang kasus paling jeleknya seperti apa gitu. Jadi saya selalu bilang kalau worst case-nya saya bisa terima, artinya aman gitu. Jadi kita hitung-hitung waktu itu worst case scenario-nya seperti apa. Saya tanya direktur keuangan saya waktu itu paling mudah aja. Saya bisa hidup, bisa bayar karyawan semua ini kalau omsetnya turun berapa persen? Dia hitung-hitung. Pak, kalau turun 70% itu tetap masih bisa turun karyawan. Kalau turunnya 80% baru perusahaan tekor, Pak gitu. Ternyata pada saat bulan April itu turunnya cuma 30%, Pak. Jadi saya bilang, wah lumayan gitu.
Tapi saya mau cerita waktu tahun 98, Pak Bambang. Kita waktu itu kena hit memang betul. Dan kita melakukan yang istilahnya karena saya merasa bahwa itu jangka pendek. Kalau kita lepaskan karyawan kita pada saat kita mau take off, nanti susah. Jadi kita lakukan pemotongan gaji. Tapi tidak semua lini, Pak. Karena saya tadi percaya bahwa orang yang gajinya pas-pasan nggak boleh dipotong, Pak. Ya, dia harus bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang gajinya lebih, potongnya lebih besar. Saya ambil contoh aja waktu itu, yang gajinya level tertentu kita tidak potong sama sekali malahan, Pak. Jadi saya memang pengen menerapkan bahwa karyawan itu adalah yang utama. Kalau dia dibikin safety, dibikin senang, dia akan produktivitasnya tinggi sekali. Yang kedua mengenai jadi development ini kami memiliki yang kita sebut assessment, Pak. Jadi ada dua pendidikan development ini. Pertama adalah technical development. Kalau technical itu dia belajar teknis ya, Pak ya, produknya dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini soft skill, Pak ya, seperti komunikasi, kemudian leadership dan sebagainya. Dan kita assess, Pak. Setiap karyawan ini kita assess di bidang mana dia punya kelebihan, di bidang mana dia punya kelemahan. Dan disitulah kita lakukan individual development untuk dia bisa menaik ke jenjang-jenjang yang berikutnya. Nah, di tempat kita itu people management-nya diserahkan kepada manajer masing-masing, Pak. Karena kalau HR yang mengelola 500 orang, HR-nya nggak sanggup. Jadi para manajer itu dibekali oleh sistem manajemen sumber daya manusia yang mana dia bisa mengelola kira-kira saya itu kalau maksimum satu manajer itu mengelola 8 orang. Kalau lebih dari 8 itu biasanya sudah tidak efektif. Jadi manajer itu tugasnya salah satunya adalah dia harus bisa mengelola 8 itu menjadi champion semuanya. Kalau dianya bisa mengelola champion berarti dia tinggal banyak. Jadi itu manajer yang bagus. Dia bukan dianya yang bekerja tapi dianya memotivasi karyawannya itu, mendevelop karyawannya sehingga mereka bisa bekerja maksimal gitu. Jadi pada dasarnya development-nya dua adalah kompetensi dan teknikal. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendidik. Kita mendidik ada dua, Pak. Ada internal dan ada eksternal. Kita biasanya kepinginnya para senior manager itu yang sudah memiliki kompetensi yang baik, mereka menularkan kompetensinya kepada para bawahannya. Yang tidak ada, kita tidak ada di dalam, baru kita dari luar. Yang kedua, kita memberikan yang kita sebut penugasan. Karena training saja nggak cukup. Penugasan ini lebih bisa cepat dipahami. Karena kalau training, habis training biasanya hilang. Karena penugasan itu kan dibimbing, ada mentornya masing-masing gitu ya. Nah, kami menerapkan juga yang saya sebut fast track, Pak. Jadi fast track ini kira-kira 5-10% karyawan itu saya masukkan ke jalur cepat. Karena saya mau menyiapkan para pimpinan di masa depan. Di 5-10% karyawan kami ini mendapatkan perhatian lebih untuk development-nya. Jadi salah satunya kita berikan budget untuk membeli buku, untuk ikut training lebih banyak, ikut mentoring lebih banyak. Kira-kira begitu, Pak Bambang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Luar biasa ini. Silakan ini saya lihat tadi ada Bu Ica juga mau tanya. Saya lihat dari mikrofonnya tadi di-on-kan. Tapi sekarang mati, Bu Ica. Oke, terima kasih Pak Gatot. Pertanyaannya ke Pak Agus. Ini judul dari bukunya saya simpel aja. Judul dari bukunya itu sangat menarik sekali ya. Leader It Lasts. Bagaimana Bapak memaknai kalimat itu gitu loh di dalam perusahaan Bapak. Yang kedua tentang tadi safety. Safety kelihatannya danger-nya kan selalu ada di luar tuh kelihatannya. Di luar gitu ya. Jadi danger-nya itu adalah mungkin kompetitor, kemudian adanya pandemi,
adanya resesi. Nah, kalau umpamanya dangernya sendiri ada di dalam, bagaimana Bapak mengatasi? Aku tahu pelajaran itu ya nilai api masalahnya. Bagus. Monggo. Ya, terima kasih Bu Ica. Saya terus terang belum baca buku ini, tapi pada saat dijelaskan oleh Ibu Dias tadi, saya memaknainya bahwa leader ikhlas itu kita sebagai pimpinan harus memberikan perhatian lebih kepada para karyawan kita. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Kalau karyawan kita beri perhatian, kita berikan safety yang baik dan sebagainya, kita berikan dia keamanan, kita berikan juga kecukupan, dia akan bekerja dengan maksimal, gitu ya. Karena itu adalah prinsip saya sedikitnya bahwa kita ini kan sebagai pimpinan, sebenarnya pimpinan ini kan nggak bekerja, yang bekerja itu para karyawan kami. Jadi mereka harus diberikan perhatian. Saya ambil contoh saja, saya kalau punya resepsionis, kalau pakaiannya nggak bagus itu, saya selalu tanya, kenapa gitu ya. Kadang-kadang kita berikan seragam yang bisa dipakai barangkali gitu ya, untuk supaya kalau dilihatnya itu seger gitu Bu ya. Jadi saya suka memberikan perhatian itu. Kemudian salah satu contoh, setiap tahun kita punya yang saya sebut top achievers meeting. Jadi karyawan-karyawan yang berprestasi kita bawa pergi jalan-jalan gitu ya ke satu tempat. Bahkan top achievers meeting kami ini membawa pasangan, spouse-nya, karena saya merasa bahwa karyawan itu berhasil karena pasangannya yang di rumah, gitu ya. Jadi mungkin perusahaan kami ini adalah yang salah satu yang langka. Kalau mau ngajak jalan-jalan, pasangannya diajak setiap tahun. Cuman pandemi ini saja saya nggak bisa bawa ini ya, karena nggak bisa pergi, gitu ya. Jadi itu yang buat saya maknanya bahwa di buku tadi adalah leaders eat last. Kita harus memberikan perhatian yang sangat serius kepada sumber daya manusia yang kita miliki. Yang kedua, safety. Jadi safety memang betul ya, biasanya dari luar. Nah, di dalam itu tidak boleh ada ancaman. Kalau di dalam ada ancaman sendiri, menurut saya gimana kita bisa keluar, orang di dalamnya aja sendiri gontok. Jadi sistem manajemen kami tadi kita sebut pay for performance tadi, dan juga memberikan partisipatif manajemen itu ternyata cukup ampuh gitu ya, Bu Wijaya, untuk bisa buat kita tadi yang Bu Dias bilang itu belonging ya, self belonging. Jadi semua ikut karena saya pengen semua teman-teman ini berpartisipasi. Saya ambil contoh aja. Kalau saya memutuskan sesuatu itu, saya bisa Bu memutuskan karena saya pimpinan yang paling tinggi. Tapi saya selalu meminta, teman-teman, gimana menurut Anda baiknya gitu ya. Saya malah lebih enak Bu, nanti tinggal milih aja yang paling bagus, yang mana saya aja gitu. Bagus. Jadi filosofi saya kerjanya cuma mudah aja Bu, saya cuma ngangguk sama geleng aja gitu. Itu filosofi saya kira-kira. Oke, keren ini ngangguk dan geleng ya. Kayaknya kalau ngangguk sama geleng bisa tukar posisi nih Pak. Oke, Pak Miko mau bertanya? Silakan. Boleh Pak. Mungkin nggak tahu nih kalau dari teman-teman mungkin ya Pak ya. Jadi kan tadi kalau Pak Agus, kedengeran nggak Pak? Maaf. Kedengeran, jelas. Kalau Pak Agus kan company udah besar banget Metrodata. Tapi mungkin kalau yang levelnya lebih bawah gitu, kayak kita kan, saya dulu ngerasain. Halo? Ya, jelas. Ya, jadi kadang-kadang kita kan ngelakuin seperti itu, kadang-kadang istri atau anak itu malah yang jadi dikorbanin. Kalau kita jadi pimpinan, kita ngebelain anak-anak pegawai terus, kita ngebelain misalnya mereka yang nggak lembur, kita yang lembur gitu, misal. Dan lain-lain itu biasanya kadang-kadang kalau saya sih pengalaman waktu itu mungkin saya salah ya. Jadi malahan jadi istri dan anak-anak katanya yang dikorbankan dan mereka baru bilangnya sekarang. Ya itu. Nah gimana juga yang kedua supaya kita nggak lemah gitu. Itu saya juga masih cari tahu ya gimana supaya nggak kelihatan lemah gitu. Maksudnya buat mementingkan mereka kan oke nih, tapi gimana supaya nggak lemah nih. Misalnya mereka ini yang jelek nih, ini memang benar-benar staff yang kurang bagus yang kita nggak bisa ini, tapi nah itu mungkin
harus ada balance-nya gitu. Mungkin kalau ada yang bisa kasih masukan boleh Pak. Dan company-nya kan nggak sebesar Pak Agus Pak. Jadi maksudnya kalau kita mau ngasih banyak ya nggak bisa juga. Yang mungkin kita ada waktu dulu itu cuma waktu. Mungkin ya mau ngasih bonus ya nggak bisa sebanyak itu gitu misalnya. Mungkin udah itu Pak pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang mau ngasih masukan boleh Pak. Saya. Oke, saya masukkan Miko ya. Jadi menurut saya work-life balance ini harus nunggu besar dulu Pak Miko ya. Justru perusahaan yang kecil itu menurut saya perlu itu diperhatikan, termasuk diri kita sendiri Pak. Karena manusia ini kan sudah didefinisikan bahwa nggak bisa 24 jam kerja ya Pak ya. Jadi saya itu percaya kalau kita exhausted Pak ya, kalau kita terkuras itu tidak akan produktif, maupun di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil. Jadi lebih baik kita produktif tapi di dalam satu masa yang memang kita bekerja. Masanya kita nggak kerja ya kita harus, karena hidup ini kan tidak hanya bekerja, ada yang lain lagi gitu kan. Jadi menurut saya itu enggak. Kalau perusahaan kecil harus lebih keras barangkali, ya tapi lebih kerasnya tetap harus dijaga itu ya, sampai kita exhausted, terkurang. Menurut saya akan jelek gitu ya. Sama tadi Pak, sama yang yang masalah ada staff yang jelek itu kan kadang-kadang harus keras ya. Oke. Jadi saya tadi senang juga Ibu Dias membahas mengenai sifat-sifat orang ya. Saya sendiri selalu senang kalau punya orang yang punya sifat berlainan. Karena kalau semuanya sama cukup satu aja. Gitu. Kalau berlainan kita bisa saling mengisi gitu ya. Ada yang galak, ada yang kalem gitu ya, saling mengisi. Jadi saya justru senang punya orang yang lain daripada saya. Kalau semuanya sama dengan saya, perlu satu aja gitu ya. Nah, mengenai development, saya itu percaya bahwa setiap orang itu adalah kalau dia diberikan motivasi, dia bisa berkembang gitu. Jadi biasanya kita selalu coba dulu, apakah problemnya di mana. Kita coba kasih kesempatan dia untuk develop. Karena setiap manusia mestinya dia bisa berkembang gitu kan ya. Kalau sudah diberikan kesempatan 2-3 kali nggak bisa ya memang. Ya, barangkali saya selalu tawarkannya di posisi yang lain gitu sebelum terakhir ya diminta berhenti gitu ya. Karena saya itu selalu beranggapan bahwa karyawan yang loyal itu yang paling baik. Contohnya saya sendiri, Pak. Saya sudah 35 tahun di perusahaan ini. Dari mulai saya lulus sampai hari ini saya jadi pimpinan. Jadi kalau kita bisa satu company ya why not? Tawaran banyak gitu ya. Saya selalu kadang-kadang sama ditanya sama teman-teman, kalau di situ terus sih kenapa? Yang saya mau share satu hal, saya itu takut kehilangan kebebasan, Pak. Itu yang saya takut kalau tawaran itu saya ambil. Karena di perusahaan ini saya betul-betul punya kebebasan untuk berkreasi, untuk mengembangkan. Yang tadi saya bilang itu diberikan kepercayaan, trust penuh oleh pemegang saham. Jadi saya kalau dapat tawaran itu gajinya sih menggiurkan, tapi kadang-kadang apakah saya punya kebebasan apa enggak nanti di sana? Itu yang sampai hari ini saya pegang teguh. Kira-kira begitu Pak Miko. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya ini Pak, waktu dulu nanti sama ya sama Metrodata yang dulu ada Ibu Lumaksi mungkin Pak Wiranto. Saya dulu pernah kerja sama mereka Pak. Iya betul Pak Miko. Jadi Metrodata ini sekarang Ibu Lumaksi itu Pak Wiranto itu saya gitu ya. Jadi Metrodata ini ada 3 bisnis sekarang. Yang Ibu Lumaksi Pak Wiranto itu sistem integrasi namanya. Ya itu. Yang kedua yang saya tahu Sinex Metrodata ini adalah distributor. Kemudian kita satu lagi Soltius Indonesia itu adalah business consulting. Yang Koician ya meninggal kemarin. Betul ya. Oke. Siap. Ya. Oke. Pak Miko ini soalnya bergerak di bidang teknologi juga, jadi makanya kenal banget dengan Metrodata gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau berdiskusi. Ada lagi? Itu saya lihat Mas Bismo
atau siapa yang lagi on? Atau Pak Dede? Ya, Pak. Oke. Dari saya Dede, Pak. Ya, silakan Pak Dede. Oke. Terima kasih Ibu Dias. Saya terima kasih atas bedah buku yang disampaikan. Ini semakin banyak menambah, memperkaya pengetahuan saya. Semakin nambah nih, makin deg-degan gitu. Makin was-was, dalam arti ilmu yang dapat, wawasan baru yang didapat ini kira-kira sudah bisa saya terapkan atau tidak gitu dalam praktek sehari-hari saya di perusahaan gitu sebagai seorang leader. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, lebih kepada Pak Agus ya, Pak. Jadi saya juga pernah punya pengalaman di industri distribusi, lebih tepatnya di pharmaceutical distribution, yang memang main asset kami itu adalah sumber daya manusia. Bahwa di farmasi distribution itu kualitas mutu itu menjadi prinsip nomor 1. Yang kedua itu adalah kecepatan dan akurasi. Itu penting dan itu tentu perlu didukung. Halo? Ya, silakan. Oke, perlu didukung sistem. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Agus. Kalau nggak ada sistem, nggak bisa tidur kita, Pak. Ya, kebetulan kami juga menggunakan SAP yang terintegrated secara keseluruhan. Nah, namun Pak, dalam perkembangannya ini kita sebagai leader bahwa dangers tadi yang disampaikan oleh Bu, yang disampaikan dalam buku tadi itu ya, sekarang semakin menggencet kita yang ada di dalam. Bahwa satu sisi kita berharap karyawan loyal, dan biasanya karyawan loyal ini adalah karyawan-karyawan yang juga terus berumur panjang gitu ya, udah sekian tahun, udah terbiasa dengan ya tanda kutip juga mungkin berada di comfort zone juga, sudah terbiasa dengan pola kerja yang sekian lama. Satu sisi bahwa perusahaan juga harus berkembang, beradaptasi dengan tantangan-tantangan dari luar. Nah, yang kita tahu bahwa regenerasi itu pasti perlu, pasti ada, terjadi, dan anak-anak muda sekarang itu ya, mohon maaf nih tanda kutip, itu lebih banyak melihat secara instan, Pak. Nah, bagaimana kita mengimbangi nih antara dunia anak-anak milenial sekarang yang selalu berpikiran instan gitu ya, praktis saja, dengan kita-kita yang udah sekian tahun lama berpengalaman, yang udah kenyang asam garamnya itu. Nah, ibaratnya ini apa ya, ada dua kutub nih. Satu sisi kita mempertahankan karyawan-karyawan kita yang loyal, yang sudah bekerja dengan sekian tahun, dengan pola kerja seperti itu. Satu sisi ada tantangan dari luar yang menuntut kita untuk speed lebih cepat, gitu ya. Teknologi yang terus berkembang canggih, lalu kita butuh regenerasi, kita hire anak-anak muda, yang notabene sekarang anak-anak milenial apa, generasi Z atau apa ini, yang notabene ya mentality, cara berpikirnya, kalau saya lihat pribadi, bukan mendiskreditkan, tapi lebih banyak berorientasi instan, Pak, cepat. Nah, bagaimana Bapak, nih saya yakin ini pengalamannya sudah banyak nih asam garamnya, Pak, bisa sharing Pak, masukan buat kami para leader muda ini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dias. Terima kasih Pak Dede ya. Jadi memang loyal itu satu hal yang kita perlu. Tapi di tempat kami itu ada yang namanya pay for performance Pak tadi. Jadi loyal saja tidak cukup. Dia harus punya prestasi, performance yang baik. Karena kalau dia loyal saja, dia akan kalah sama yang muda. Karena kita tadi menganut sistem management pay for performance tadi. Siapa yang prestasinya lebih tinggi, dia yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Jadi kalau loyal saja saya setuju Pak, itu nanti tua-tua semuanya ya nggak bisa. Tapi kalau digabungkan dengan pay for performance tadi, jadi yang loyal, yang sampai tinggi itu, yang performance-nya selalu ngetop Pak. Yang enggak dia dengan sendirinya jatuh, runtuh. Karena kita gabungkan dengan saya pengennya yang loyal adalah yang berprestasi terus.
Yang nggak berprestasi ya silahkan apa istilahnya ya tempat lain gitu ya. Jadi pay for performance itu yang paling penting itu karena sistem manajemen yang mendasari itu pay for performance ya. Nah, milenial ini memang menurut saya sangat baik. Saya ambil contoh, saya punya karyawan 500 yang umurnya 20 sampai 30 tahun itu 46%. Ya. Kenapa begitu? Karena saya itu sangat percaya bahwa tenaga muda itu sangat produktif. Jadi saya rekrutnya dari university. Saya rekrut 3 bulan itu tidak bekerja. Saya training. Istilahnya saya sebelum dilepas ke hutan mesti diajarin nombak dulu gitu ya. Kalau enggak di hutan dia dibunuh orang lain gitu. Jadi saya senang mereka punya energi yang tinggi dan mudah dibentuk ya. Jadi saya lebih mengutamakan fresh graduate daripada yang berpengalaman. Kalau berpengalaman itu sudah dibentuk oleh organisasi yang lain. Kadang-kadang tidak sesuai karena kita punya value itu adalah integrity, profesionalisme, dan entrepreneurship. Yang paling penting integrity, Pak. Ya, kalau integritinya nggak bagus, walaupun jagoan saya nggak mau, karena itu yang paling utama. Gitu. Jadi menjawab Pak Dede tadi, loyalitas penting, tapi juga dia harus berprestasi, gitu ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dias. Ini kebetulan juga di buku ini ada appendix ya Bu Dias mengenai millennials ya. Mungkin sedikit diceritakan Bu Dias dari buku ini. Boleh. Ya, terima kasih Pak Dede buat pertanyaannya. Jadi yang salah satu yang menariknya di buku ini kan buku terbitan 2017, tapi kemudian diterbitkan lagi di saya lupa tahun berapa. Tapi disebutkan bahwa buku terbitan barunya itu Pak Dede menyebutkan appendix A Practical Guide to Leading Millennials. Jadi kalau Pak Dede mau tahu lebih lanjut sebenarnya bisa membaca buku ini kalau menurut saya. Contohnya ya, mungkin saya bisa share screen tadi ada satu yang saya tutup tadi sebenarnya. Maaf, apakah terlihat kah? Ya. Ya, Practical Guide to Leading Millennials. Di buku ini, di appendix-nya tuh ada 5 hal. Pertama adalah what we can do, what companies can do, what millennials can do, and what we can do as parents. Jadi, dan ini yang 5 hal yang saya tampilkan di slide ini sebenarnya 5 dari 8 hal yang perusahaan bisa lakukan. Jadi yang dia sebutkan adalah, yang buku ini sebutkan adalah take advantage of your millennials. Salah satunya antara lain yang disebutkan adalah mentor and support them, give them opportunity to fall. Jadi memang harus diberi peluang, kalaupun dia gagal, ya biar dia bisa belajar dari kegagalan itu. Kemudian offer more opportunities to develop human skills. Mungkin salah satu kelemahan millennials bisa jadi, saya nggak tahu seberapa banyak nih sebenarnya peserta di sini ada juga millennials, mungkin banyak Bu. Tapi jadi sejauh mana memang bisa berinteraksi, punya hubungan interaksi antar manusia ya. Makanya kemudian yang nomor 1 nih ya, keep conference room free of cell phones. Itu mungkin kalau bukan pada masa pandemi ya, kita meeting langsung tatap muka, jadi pastikan bahwa sebenarnya supaya bisa fokus bekerja ketika kita misalnya dalam satu pertemuan, sebaiknya jangan ada cell phones. Kemudian yang buku ini juga sebutkan adalah di bagian akhir ya, ketika menyebutkan take advantage of your millennials adalah they are actually the leaders of the future. We are now the leaders right now, but they are the leaders of the future. Jadi memang perlu diberi kesempatan untuk membina mereka. Seperti di sini nomor 3 disebutnya teach leadership kepada mereka, teach how to give and receive feedback. Jadi untuk memastikan bahwa sejauh mana millennials ini memang terasah ya, kemampuan skills-nya tidak hanya kognitif mereka, tapi juga kemampuan untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau dalam organisasi, untuk bekerja sama dalam teamwork. Itu kalau menurut saya. Dan kalau misalnya yang ada dalam buku ini, kalau boleh juga tadi komentar kalau sebelumnya oleh Pak Bambang ya, mengenai bagaimana terkait
bagaimana mendahulukan karyawan ya pada saat kondisi sedang tidak baik ya, resesi. Di buku ini juga menyebutkan ada satu kondisi, dia menyebutkan dua perusahaan yang bisa mendorong, yang memastikan karyawan itu tetap bekerja walaupun dalam kondisi resesi, bahkan bukannya mengurangi gaji mereka, tapi bahkan meningkatkan gaji mereka pada kondisi resesi. Dan bukannya memecat karyawannya, tapi malah mempertahankan dan meningkatkan gaji mereka. Dan ternyata dalam jangka panjang perusahaan ini malah nilai stok mereka di market itu malah lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang dengan cepat ya ketika ada resesi atau dalam kondisi buruk dia memecat karyawannya atau mengurangi health security-nya atau mengurangi gaji karyawan ini. Jadi pada buku ini sebenarnya ingin memberikan argumen bahwa jika perusahaan memberikan kepedulian kepada karyawannya, mungkin hasilnya tidak akan bisa terlihat dalam jangka pendek, tapi itu bisa akan terlihat dalam jangka panjang. Mungkin serupa tadi yang Pak Agus Widodo sebutkan ya, bahwa untuk memastikan bahwa kita memiliki karyawan yang loyal, memang harus dipertahankan dan harus bisa dibangun kemampuan mereka. Di sini juga disebutkan perusahaan itu yang secara jangka panjang akhirnya terus berhasil dan meningkat, itu juga memastikan bahwa pimpinan perusahaannya itu diisi oleh orang-orang yang memang sudah bekerja lama di perusahaan itu. Itu mungkin tambahan dari saya yang saya dapatkan dari buku ini, Pak Gatot. Ya, makasih Bu Dias. Tapi di luar dari milenial, Bu, tadi kan Ibu cerita mengenai Bob Chapman ya. Nah, kira-kira Pak Agus Honggowidodo ini sama Bob Chapman keren mana? Sama Pak Agus Honggowidodo lebih keren daripada Bob Chapman. Nah, betul. Ya. Sebetulnya saya pengen memberikan apresiasi itu sama Pak Agus, Mas Gatot, karena saya lihat ya di dalam organisasinya Metrodata itu ada yang tadi Bu Dias katakan EDSO itu, ya, ada dopamin di situ, di mana get things done itu memang diadakan dengan pay for performance itu. Kemudian ada soratin di mana itu karyawan memang di-acknowledge itunya, kemampuannya dia dan achievement-nya dia. Tapi di samping itu juga hubungan antar manusianya juga sangat penting di situ di dalam organisasi. Saya lihat dari list work-life balance diadakan sehingga hubungan dia dengan keluarga itu tetap terjaga dengan baik. Jadi bagus banget. Cuman Bu Dias itu kalau untuk milenials, rasanya Bu Dias nih punya pekerjaan berat tuh, harus mendidik pemimpin-pemimpin kita untuk bisa mendidik anak-anak milenials itu. Betul Bu Ica, itu yang tadi saya maksudkan juga itu. Ini anak-anak milenial energinya luar biasa, pinter-pinter Pak, pinter-pinter Bu. Tapi Bu, kalau udah dikasih exposure yang lebih gede lagi, itu bisa selingkuh Bu jadinya. Cepat sekali langsung melihat opportunity di tempat lain, terus lompat lagi tempat lain. Waduh, itu rasanya itu. Aduh, mohon maaf. Jadi sedikit curcol nih, mohon maaf Pak Agus. Ngadepin anak-anak milenial ini gimana ya, agak susah gampang gitu. Mereka dididiknya soalnya berbeda sih, Pak Dede. Ya, mereka dididiknya oleh orang tua yang mengatakan bahwa kamulah yang bias, kami bisa melakukan apapun juga, kemudian dikasih reward gitu. Nah itu di pekerjaan tuh enggak begitu, tidak semuanya gampang seperti waktu dia dididik waktu kecil, waktu masih belum kerja. Di perusahaan itu ada proses di mana mereka tidak bisa dapat dengan gampang, harus dengan proses yang kadang-kadang naik turun, dan itu biasanya mereka agak susah tuh.
Iya, Bu. menghadapinya. Makanya salah satu solusinya di tempat kami itu membangun manajemen trainee. Fresh graduate kami buat manajemen trainee yang kami ikat kontrak untuk misalnya ikatan dinas 2 tahun gitu. Tapi setelah selesai kontraknya tetap aja begitu dapat pindah juga. Oh my Itu suka dukanya itu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kayaknya perlu hire Pak Agus Songko Widodo sebagai advisor. Betul sekali. Air Mas Gatot aja, Dek. Oke. Pak Agus sebagai penasehat. Oke, ini menarik sekali ini karena sudah jam 21.29. Jadi saya rangkum aja catatan. Jadi pertama dari Bu Dias tadi terima kasih karena dari buku ini Simon Sinek ini sekarang ngomong-ngomong memang ya sedang trending ya. Dia paling sering sekarang muncul di TED Talks atau muncul di YouTube gitu. Bahkan dia salah satu yang waktu itu pandemi dimulai, dia yang bilang bahwa kami sebelum pandemi saja sudah bekerja di 6 tempat berbeda dan kami ini memang nggak pernah ketemu secara face to face gitu. Jadi dia sama timnya 6 orang itu memang sudah terbiasa dengan work from home gitu atau work multiple locations gitu. Nah, jadi pelajaran Bu Dias tadi saya catat kan ada 3 pembelajaran. Pertama adalah great leaders, kemudian ada circle of safety dan value of purpose gitu ya. Jadi ini 3 hal yang tadi disampaikan dan contohnya mengenai Bob Chapman tadi yang menganggap bahwa anak-anak itu atau karyawan itu seperti anak-anaknya dia. Jadi dia menganggap bahwa dia seperti ngemong juga, terus melatih juga. Karena tadi di sesi terakhir kita juga membicarakan mengenai millennials. Nah, kemudian yang kedua yang saya catat tadi dari Pak Agus Songko Widodo adalah bagaimana Metrodata ini sendiri merupakan sebuah perusahaan yang benar-benar basisnya profesionalisme karena saya juga baru tahu ternyata di situ semua pekerja gitu. Artinya bukan misalnya titipan dari pemegang saham atau apa ya, semua di situ benar-benar ya meritokrasi ya, benar-benar pay for performance tadi dilakukan gitu. Nah, kemudian bagaimana ini bisa terjadi sistem seperti ini karena memang dibantu oleh sistem. Jadi sistemnya memang canggih sehingga kesalahan pun bisa dibilang 1%. Nah, kemudian tadi muncul pertanyaan dari Pak Didi gitu. Ini yang dijelaskan Pak Agus Songko Widodo kok menarik ya, ada konsep equilibrium gitu. Jadi sesuatu keseimbangan yang oleh Pak Didi tadi nyesel juga waktu itu kenapa nggak join Metrodata karena bisa menyeimbangkan ya, work-life balance itu seimbang. Nah, ini yang menarik dan jujur ini merupakan hal yang ditanggapi serius oleh Pak Agus Songko Widodo tadi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya melihat Metrodatanya sendiri memang belakangan saya memang lebih sering hubungan sama Soltius sih Pak Agus. Jadi memang Soltius itu salah satunya waktu itu kalau nggak salah CEO atau direkturnya tuh Tiko Kamayana. Kenal ya Pak ya? Tiko Kamayana ya. Jadi ya, Pak Tiko. Itu sama-sama saya. Pak Tiko ya. Dulu sama-sama saya di Pricefolio. Nah, yang juga saya pengen memberi pengakuan sebetulnya Pak Agus, ini sebagai teman saya juga malah belum pernah cerita, saya itu pernah di Metrodata Pak, di tahun 85, bulan Januari sampai Juni. Ya, nah jujur aja hanya 6 bulan di sana, itu pengalamannya luar biasa. Jadi benar dan sampai sekarang ternyata itu masih dilanjutkan oleh Pak Agus Songko ini. 3 bulan pertama ini memang benar-benar kita nggak boleh kerja ya, disuruh belajar. Waktu itu kita hanya mendistribusikan 1 merek, Weng Komputer. Nggak tahu, sekarang sudah nggak ada kan. Nah, itu waduh menarik banget. Jadi saya masih ingat tuh VS60, kita bersaing dengan IBM System 36 gitu ya. Jadi kita selama 3 bulan pertama itu benar-benar dilatih memahami VS60 itu seperti apa. Nah, yang menarik juga, saya itu dilatih oleh pelatih yang sama oleh Pak Agus. Jadi Pak Agus dalam podcastnya menyebutkan orang namanya David Chia. Ingat nggak Pak Agus?
Tahu ya. Nah, saya juga ketemu dia dan saya sampai sekarang ilmunya dia masih mantep di saya karena luar biasa. Jadi kalau nggak salah 2 hari pelatihan dan ada coachingnya, 1 one-on-one coaching, dan itu benar-benar saya benar-benar digali benar sama dia dan benar-benar motivasi saya tuh langsung meningkat. Nah, sampai pada saat saya menerima panggilan dari McDermott waktu itu, alasannya sederhana sih. Di McDermott banyak orang bule, saya terpaksa bahasa Inggris kan gitu. Terus yang kedua, saya belum pernah naik pesawat waktu itu. Jadi waktu di interview di Batam, saya ikut aja. Nah, paling tidak waktu di interview saya cuman mau ngerasain naik pesawat terbang itu seperti apa sih gitu ya. Dan ternyata begitu di sana benar, saya diajak ngomong bahasa Inggris terus. Aduh, gila nih gitu. Kalau di Metrodata memang kita berbahasa Inggris, tapi komunikasi internal tetap pakai bahasa Indonesia. Nah, yang saya juga terkesan dengan Metrodata ini adalah the way they run the business itu benar-benar membuat kita tuh termotivasi. Saya ingat sekali suatu hari saya kalau datang waktu itu kantornya masih di Artaloka, itu jam 7 saya udah sampai kantor. Di meja saya tuh tahu-tahu ada apel. Apel itu ada tulisannya tuh keren banget. Dia bilang cuman gini, kartu kecil gitu, satu biji apel, benar-benar buah apel. Tulisannya singkat, hanya nulis we have surpassed South Asia target by quarter the first semester gitu. Terus habis itu kita dikumpulkan oleh CEO-nya waktu itu Pak Hermanto Murniadi, nggak tahu kenal nggak Pak? Kenal ya. Nah, terus dikenal di ini, dan beliau ini motivator kelas tinggi dan memang kita semua semangat sekali waktu itu kerja dan memang benar-benar membekas sampai sekarang. Jadi ini Metrodata rupanya memang sistem jadi education sistemnya dari pengembangannya itu sangat mantap gitu, dan sampai sekarang saya masih ingat. Dan pelajaran dari David Choa termasuk juga dari manajer saya dulu Pak Herman siapa ya, lupa saya, pokoknya Pak Herman, sampai saya pernah dihadiahi buku karena saya waktu trainee itu pernah ya bisa dibilang terbaik gitulah. Nah, cuman sayangnya 6 bulan kemudian saya resign karena saya pengen merasakan kerja kok mesti di Jakarta sih, coba deh di Batam gitu ya. Dan Batam waktu itu kan masih ini, nah saya makanya pindah ke Batam. Kalau nggak ketemu Pak Agus gitu. Gitu sih Gus. Ini ngomong-ngomong di Zoom kita juga ada teman kita namanya Eko Bayu Sasmito. Masih ingat nggak Kokok? Ingat. Ya. Gitu Pak Agus. Oke. Mungkin ada komentar terakhir dari Bu Dias dan Pak Agus sebelum kita akhiri. Silakan Bu Dias atau Pak Agus. Oke. Saya berterima kasih pada Gatot untuk kesempatan ini. Ini kesempatan pertama saya diajak berbincang mengenai baca buku, dan ternyata menarik gitu Gatot ya. Terima kasih banyak. Ada pesan untuk anak-anak muda sekarang, Gus? Ya, saya terus terang sangat senang dengan anak muda ini karena energinya tinggi dan mereka pinter-pinter. Saya selalu senang kerja bersama-sama. Dan saya tadi bilang Pak Dede itu mereka sering keluar, nggak apa-apa. Buat saya keluar lebih banyak teman di luar. Saya di luar lebih banyak lagi gitu. Tahun 100 keluar. Jadi setiap tahun saya punya 100 teman di luar. Itu selalu hanya positif. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Gus. Ya, Bu Dias, ada yang mau disampaikan? Tidak banyak, Pak Gatot. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, juga mendapat tantangan dari Pak Gatot untuk membaca buku ini. Dan saya selalu menikmati bedah buku yang tiap minggu Pak Gatot lakukan ya.
terutama poin-poin Pak Gatot dalam setiap bedah buku kayaknya jauh lebih baik daripada mungkin yang tadi saya lakukan. Enggak Bu, tadi bagus sekali kok. Buktinya Pak Agus nangkep tuh. Jadi memang bagus tadi Bu Dias. Dan ini menyemangati teman-teman lain karena kami kan ada WA grupnya ya. Jadi ada kalau nggak salah 50 atau 60 orang di WA group itu WA group. Jadi mudah-mudahan teman-teman di WA group itu semua tersemangati untuk membaca buku dan melakukan review. Jadi tidak harus dana dari saya, nanti kita saling kerjasama siapa yang menjadi guest-nya. Kalau Pak Agus juga suatu saat mau membahas buku, ayo Gus silakan. Kita ini tujuan baca buku gitu. Katanya Bill Gates itu setiap pekan satu buku kalau nggak salah. Terus pokoknya macam-macam deh itu bisnismen itu ternyata rajin semua baca buku gitu. Oke, ada lagi tambahan? Bu Ica kayaknya mau menambahkan. Tambahan dari saya adalah tadi kok begini ya? Tadi Pak Gatot bilang bahwa kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Kedengeran nggak? Jelas. Oke. Mas Gatot tadi mengatakan bahwa mudah-mudahan kita semua lebih mencintai lagi untuk membaca buku. Tapi tambahan saya adalah menyarankan supaya apa yang ada di dalam buku itu dilakukan oleh leader-leader sekarang itu loh. Diimplementasikan, karena itu bagus banget. Mudah-mudahan. Oh, satu lagi nih Bu Ica, saya lupa ini ada Mbak Ade Monareh masih on ini. Soalnya beliau paling jauh nih, paling di Amerika nih. Mbak Ade ada yang mau usul sesuatu atau menyampaikan sesuatu, Mbak Ade? Terima kasih. Saya sambil dengerin sambil kerja juga, jadi ya karena menarik sekali. Makanya saya masih on sampai sekarang. Anyway, saya tertarik sekali dengan Leaders Eat Last. Tapi terlepas dari yang saya pikirkan waktu lead begitu saya baca judulnya Leaders Eat Last, yang saya perhatikan di sini di Amerika sini, di kantor-kantor atau di pertokoan, yang punya toko atau pegawai di mall itu kalau parkir mobil itu harus jauh dari toko pintu masuknya. Jadi benar-benar di kelihatan sekali kalau kita mau memberikan sesuatu service atau apa ke pelanggan gitu, kita harus yang memberikan yang terbaik. Jadi parkir itu sebaiknya jangan di depan pintu, tapi lebih jauh. Jadi supaya customers-nya itu yang parkir di dekat pintu masuk. Itu yang saya lihat related yang paling gampang kelihatan di depan mata kita di lingkungan sini. Jadi luar biasa. Ya. Customer fokus ya. Benar-benar in practice. Wah, luar biasa. Oke, satu Terima lagi. Kasih loh. Ya, makasih Mbak Ade. Aduh, sampai jam segini ya. Ini pas jam kerja nih, ini di sana pagi hari ya, jam kerja ini memang ya. Oke, semoga lagi kerja sambil kerja. Semoga nggak dapat teguran gara-gara ikut ini ya. Tapi kasih bukunya aja. Jamnya kan tergantung kita juga. Alhamdulillah. Oke. Ini ada juga Mas Adi Kurnia, biasanya aktif bertanya atau mau berkomentar sebelum kita akhiri. Terima aja, banyak sekali pelajaran. Oke. Soalnya jauh juga dari Hong Kong. Pak Didi mau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Enggak, Pak Gatot, mengucapkan terima kasih aja Pak Gatot. Oh, oke. Terima kasih untuk Bu Dia sama Pak Agus, insight-nya sangat bermanfaat. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Kalau gitu saya akhiri. Jadi ini terima kasih teman-teman semua, terutama kepada Bu Dias dan Pak Agus ya yang sudah menyiapkan waktu
untuk hadir di acara rutin kita ini, dan saya sendiri secara pribadi menjadi tambah semangat lagi karena ternyata ini banyak anak-anak muda juga loh yang ikut dalam bedah buku ini, termasuk mahasiswa. Tadi ada yang WA saya, beliau bahkan mengatakan ini sebagai salah satu tugas kuliahnya dia juga gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi referensi ya bagi adik-adik kita yang masih kuliah. Kemudian bagi teman-teman semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Tadi sempat sampai 74 ya yang hadir. Jadi artinya banyak sekali peminatnya dan mungkin belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi alhamdulillah ini semua direkam di YouTube. Silakan nanti kalau mau dilihat lagi, dilihat di sana. Sekaligus menyemangati kepada teman-teman semua, kalau ada usulan buku dan ingin membahas seperti Bu Dias tadi, silakan dengan senang hati. Jadi formatnya jadi seperti ini. Ini adalah format ideal yang sebetulnya saya cita-citakan gitu. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan insya Allah ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Masukan-masukan sangat saya terima baik melalui WA maupun melalui WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Dias. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih, sampai selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Miko. Terus Bu Dias, Terima kasih Pak Gatot, Bapak dan Ibu. Ya, makasih.